Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rafacana Edukasi. Rafacana Edukasi adalah sebuah segmen di channel YouTube Rafacana Films yang membahas tentang hal-hal teknis di dunia perfilman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton Rafacana Edukasi episode pertama. Terima kasih atas saran kritiknya, juga komen-komennya. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas komen-komen yang telah teman-teman berikan. Nah, di video episode kedua kali ini kita akan membahas tentang hal-hal seputar copy-mengcopy data dari kamera menuju ke hard disk. Di era digital seperti sekarang ini, kita tahu data adalah hal yang sangat penting ketika kita memproduksi sebuah video ataupun film. Ketika mengcopy data, kita harus memperhatikan folder yang kita buat. Kita harus membuat folder-folder yang rapih supaya memudahkan editor ketika proses editing nanti. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengcopy data dari kamera menuju ke hard disk di dalam komputer kita, lalu bagaimana membuat folder rapih di dalam komputer. Oke, yang harus diperhatikan ketika teman-teman akan mencabut card dari dalam kamera adalah sebisa mungkin teman-teman mencabut card ketika kamera dalam keadaan mati. Atau apabila di dalam kamera teman-teman ada fitur eject media, jangan lupa milih eject media dulu, baru mencabut cardnya. Hal ini dilakukan supaya kita tidak mencabut card yang sedang bekerja atau transferring data, sehingga meminimalisasi resiko data korup. Oke, lalu kita masukkan card ke dalam laptop. Card bisa dimasukkan ke dalam port SD card seperti ini, atau menggunakan card reader. Setelah card terdeteksi oleh komputer, lalu kita masuk ke menu Windows Explorer atau Finder untuk pengguna Mac. Lalu kita masuk ke dalam partisi hard disk kita. Oke, langkah pertama kita akan membuat folder project. Folder project ini kita namai dengan format tahun, bulan, tanggal, underscore, nama project. Jadi gini, tahun 2020, bulan 09, tanggal 18, underscore, radiasi. Kita namai project ini radiasi. Setelah selesai, lalu kita masuk ke folder yang telah kita buat. Folder selanjutnya yang kita akan buat adalah folder yang berisi material footage kita. Maka kita buat folder baru dengan nama material. Di folder material ini isinya adalah footage video maupun audio yang telah kita rekam. Selain folder material, di sini kita juga bisa membuat folder project. Folder project ini akan berisi project editing kita nanti. Lalu kita juga bisa membuat folder export yang berisi data render video yang telah kita buat. Oke, lalu kita masuk ke dalam folder material. Di dalam folder material ini isinya adalah folder-folder harian kita. Makanya kita akan membuat folder per tanggal syuting kita. Contoh kita 2020, bulan 9, tanggal 18, D01, yakni hari ini adalah hari pertama kita syuting, seperti itu. Apabila kita syuting lebih dari 2 hari, kita buat tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 19 dengan D02, seperti itu. Dan seterusnya ya, sampai kita selesai syuting. Nah, oke, lalu kita masuk ke dalam folder harian kita. Dalam folder harian hari ini, hari pertama, isinya adalah folder-folder kamera-kamera kita. Apabila kita menggunakan kamera Canon, kita membuat folder Canon. Apabila kita menggunakan kamera-kamera lain seperti kamera GoPro, kamera Sony, atau kamera-kamera yang lain seperti Red, nah kita bisa membuat folder-folder lagi sesuai yang ada di lapangan. Lalu kita masuk ke folder Canon karena kita menggunakan kamera Canon dalam merekam. Nah, di dalam folder Canon ini kita akan membuat folder lagi, folder original footage. Seperti itu, seperti ini. Oke, isinya nanti adalah file original yang dari kamera kita. Nah, selain folder original footage, kita juga membuat folder transcode
file atau transcode ProRes file. Di dalamnya adalah file-file yang diubah menjadi lebih kecil seperti resolusi 1080 atau 720 supaya lebih ringan ketika editing. Atau diubah menjadi format kodek ProRes yang support kepada operating system Mac kayak gitu. Lalu kita masuk ke folder original footage. Di dalamnya adalah folder card kita. Jadi umpamanya kita hari ini tanggal 2020 bulan 9 tanggal 18 underscore card underscore A001. Jadi card yang kita mau copy kita namai card A001. Nah, apabila kita dalam sehari memproduksi lebih dari satu card, maka kita tinggal buat folder baru dengan nama card selanjutnya yakni A002 seperti itu. Jika nanti nambah lagi tinggal ditambahin 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu kita masuk ke folder card A001. Lalu kita kopikan semua data yang ada di dalam SD card kita dengan cara mengkopinya seperti ini, copy and paste di dalam card A001 seperti itu. Nah, kita tunggu proses kopinya. Ketika mengcopy seperti ini, kita menghindari metode cut and paste karena kita mengurangi resiko korup ketika proses copying seperti ini. Setelah selesai mengcopy data, kita sejajarkan seperti ini untuk mengecek isi file di dalam card apakah sudah sesuai di dalam harddisk kita. Nah, dengan cara kita mengklik di DCIM karena file footage-nya di situ, kita klik properties seperti ini. Nah, kita juga klik DCIM di folder di harddisk kita, juga klik itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa membandingkan apakah file yang telah kita copy ini sama. Nah, di sini kita bisa cek. Di sini ada 7 file, 2 folder. Di sini juga 7 file, 2 folder. Nah, seperti itu. Nah, kita lalu juga cek di size-nya. Di sini 785 MB atau 824051744. Di sini juga 78582051744. Sama ya, berarti ya, teman-teman. Nah, berarti sudah selesai kita copy. Jangan lupa kita eject lagi supaya SD card aman seperti itu. Nah, eject bisa juga ada di sini, ada juga di sini seperti itu. Nah, close itu kita sudah eject. Setelah selesai, lalu kita cabut card dari laptop dan card bisa dikembalikan lagi di dalam kamera untuk diformat. Oke. Mungkin segitu dulu yang bisa kami bagikan ke teman-teman semua. Apabila teman-teman punya koreksi tentang apa yang saya bagikan barusan, bisa ditulis di kolom komentar, atau teman-teman punya cara yang lebih baik dari saya, bisa juga disampaikan di kolom komentar. Nah, segitu dulu Rafa Channel Edukasi episode kedua. Sampai ketemu lagi di Rafa Channel Edukasi episode selanjutnya. Bye!